Selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film BBM, bahas-bahas movie. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre science fiction yang berjudul Tron Legacy yang rilis pada tahun 2010 lalu. Film ini menceritakan tentang seorang ilmuwan komputer yang berhasil memasuki dunia digital hasil ciptaannya sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Tron Legacy. Film dimulai pada tahun 1989. Suatu malam seorang programmer dan pengembang software komputer yang bernama Kevin sedang bercerita kepada anaknya, Sam. Kevin bercerita bahwa dia telah berhasil membuat sebuah game canggih yang bisa dimasuki manusia. Dengan kata lain, Kevin telah membuat sebuah dunia virtual yang disebut The Grid, dunia yang sangat indah namun juga penuh bahaya. Dunia yang diisi oleh program-program ciptaan Kevin yang berwujud manusia dan nantinya bisa dimasuki oleh manusia yang akan disebut sebagai user. Di dalamnya terdapat pertarungan di arena yang luar biasa, kendaraan-kendaraan canggih, gedung-gedung tinggi yang luar biasa. Kevin tidak sendirian dalam membangun The Grid, dia dibantu oleh dua program ciptaannya yaitu Tron dan Clue. Kevin menciptakan Tron sebagai prajurit yang bertarung untuk para user dalam pertarungan kelompok dan Clue adalah sebuah program yang menyerupai dirinya yang memiliki kesadaran artifisial yang bisa berpikir mandiri untuk mengembangkan dunia virtual itu di saat Kevin tidak ada di sana. Kevin juga bercerita bahwa ia bercita-cita membuat sebuah sistem informasi gratis untuk seluruh dunia. Tapi di tengah-tengah pembangunan The Grid, tiba-tiba suatu keajaiban terjadi. Namun Kevin tidak melanjutkan ceritanya malam itu, lalu ia pun berpamitan pergi. Scene pun berganti memperlihatkan berita-berita di televisi ramai memberitakan menghilangnya Kevin secara misterius. Reputasi Kevin sangat terkenal kala itu karena dia adalah pendiri perusahaan teknologi dan pencipta game Tron yang sedang berada di puncak karirnya. Hal ini juga membuat geram para pesaingnya. Berhari-hari Sam menunggu ayahnya yang tidak kunjung pulang. 20 tahun kemudian, Sam yang kini sudah dewasa, juga tak kalah cerdas dengan sang ayah. Ia selalu mencari kesempatan untuk menyelidiki hilangnya sang ayah secara misterius dan pengambil alihan perusahaan oleh mantan rekan ayahnya. Ia lalu meretas pintu masuk Encom Tower, dan juga meretas pintu masuk ke dalam gedung Encom, perusahaan teknologi yang dibangun oleh ayahnya dulu. Di dalam gedung yang sama, para pimpinan direksi Encom yang kini menjadi perusahaan teknologi terbesar di dunia, sedang mengadakan rapat untuk peluncuran sistem operasi terbaru mereka yang akan mereka jual di pasaran. Sementara Sam mengendap-endap menghindari kamera CCTV memasuki ruangan server perusahaan dan dia mengupload sesuatu. Seketika itu juga semua orang di dalam ruangan rapat terkejut dengan video konyol yang tampil di monitor dan harus menerima kenyataan bahwa sistem operasi yang akan mereka jual telah diupload oleh seseorang yang misterius dan menyebarkannya secara gratis di internet. Relax. Relax. No! Walaupun sekarang Sam menjadi ahli waris pemilik saham terbesar di perusahaan yang didirikan ayahnya, Sam hanya tinggal di kediamannya yang sederhana yang terbuat dari tumpukan trailer dan tak peduli dengan perusahaan ayahnya. Singkat cerita, di kantor lama ayahnya, Sam membuka sebuah pintu rahasia di balik sebuah mesin dingdong setelah mendapat pesan dari ayahnya melalui Alan, sahabat baik ayahnya dulu. Di ruangan kerja milik ayahnya dulu, ia mengutak-atik program di sana dan melihat histori komputer yang dulu ayahnya kerjakan. Lalu tanpa sengaja Sam mengaktifkan algoritma genetik teleportasi kuantum yang ada di belakangnya dan tiba-tiba Sam tersedot ke dunia virtual ciptaan ayahnya. Sam lalu keluar dari gedung, tapi dari atas sesuatu menghampiri Sam. Sam mencoba kabur namun tidak bisa dan ditangkap oleh pasukan yang keluar dari pesawat dan membawa Sam ke suatu tempat. Sam berpikir bahwa ini semua dikarenakan ia telah membuat kesalahan karena masuk tanpa izin ke dalam sistem.
Lalu Sam dimasukkan ke dalam suatu ruangan dan didekati 4 program berwujud wanita yang merubah penampilan Sam dengan kostum yang sesuai untuk pertandingan serta mereka memberikan armor dan sebuah cakram identitas. Cakram itu akan merekam semua tindakan dan pemikiran Sam. Jika dia kehilangan cakram itu, dia akan dihapus dari sistem. Dengan kata lain, cakram itu adalah nyawa di dunia itu. Beberapa saat kemudian pintu di depan lift terbuka dan Sam pun berjalan memasukinya. Lift itu membawanya masuk ke dalam arena. Terdengar suara ribuan penonton bersorak-sorai di tribun. Sam melihat para petarung yang lain juga telah bersiap-siap. Kemudian ia melihat salah satu petarung harus hancur berkeping-keping dihantam oleh cakram petarung lain. Insting bertahan hidup Sam secara otomatis mengaktifkan armor di kepalanya dan ia memfokuskan pikirannya lalu melemparkan cakram yang ada di tangannya ke arah lawan. Ia berusaha menghindari pukulan cakram lawan dan dengan cerdik sengaja memukul ke lantai arena untuk menjebak dan menjatuhkan lawan pertamanya hingga terjatuh dan hancur. Sementara itu di ruangan kontrol, seseorang melaporkan bahwa tidak ada informasi apapun yang cocok dengan data yang Sam miliki. Sam berpikir bahwa ia akan segera keluar dari dunia itu. Namun ternyata ia harus berjuang lagi di putaran kedua dan kembali mengalahkan lawannya dengan cepat. Ternyata pertandingan tak berhenti sampai di situ saja. Pada babak berikutnya, Sam kembali harus menjalani pertarungan pamungkas melawan musuh yang sangat kuat dan memakai 2 cakram sekaligus. Selain itu, arena tempat pertarungan juga memiliki sistem gravitasi yang berubah-ubah. Segala upaya telah dikerahkan Sam, namun sayang Sam tersungkur dan kalah. Tapi pimpinan The Grid memerintahkan agar Sam dibawa ke ruangannya karena Sam ketahuan bahwa ia bukanlah salah satu prajurit sistem melainkan user atau manusia yang masuk ke sistem. Karena itulah Sam bisa berimprovisasi mengalahkan lawannya yang seimbang dengan cepat. Setelah menghadap, Sam terkejut karena pimpinan The Grid adalah ayahnya yang ternyata tidak menua sama sekali. Orang itu kemudian bertanya apakah Sam masuk dengan orang lain. Sam menjawab kalau dia sendirian. Dia kemudian mengambil cakram Sam dan memeriksanya. Orang itu terlihat kecewa karena tidak menemukan yang dia inginkan. Sam kemudian merasa curiga karena yang ada di depannya bertingkah tidak seperti ayahnya dan ternyata benar. Ia bukanlah Kevin ayah Sam, melainkan Clue program yang dulu diciptakan Kevin menyerupai dirinya. Lalu Clue memerintahkan agar Sam dibawa kembali ke dalam arena pertandingan. Clue juga memprovokasi para program dengan mengatakan bahwa pertandingan kali ini tidak seperti biasanya karena mereka kedatangan user yang dulu menjajah para program. Hal itu membuat mereka sangat benci dengan Sam dan Sam akan melawan Glow yang mana ia adalah pimpinan mereka sang pembebas dari tirani user. Kemudian Glow membagikan tongkat pada timnya. Lalu muncul beberapa program dari bawah yang akan menjadi rekan setim dengan Sam karena pertandingan ini merupakan pertandingan berkelompok. Sam melihat mereka merubah tongkat di tangannya menjadi motor yang disebut light cycle yang akan meninggalkan lintasan cahaya di mana musuhnya akan hancur jika mengenai lintasan cahaya tersebut. Sam yang memiliki kemampuan berkendara di atas rata-rata kemudian bersemangat dan yakin akan memenangkan pertandingan ini. Di saat ia hampir memenangkan pertandingan dan menyisakan Glow yang kemampuan individualnya jauh lebih unggul, Sam dibuat terjatuh dan memaksa Sam harus menghadapi Glow dengan cakramnya saja. Namun tiba-tiba muncul sebuah mobil dan menyelamatkannya dengan menjatuhkan beberapa bom ke arah tim lawan lalu kabur dengan menjebol arena pertandingan. Setelah pengemudi mobil yang disebut Light Runner itu membuka helmnya, ternyata yang mengendarai adalah program yang berwujud seorang wanita bernama Quora yang telah mengenal Sam. Quora kemudian meyakinkan Sam bahwa mereka tidak akan dikejar hingga keluar jauh, dan menjanjikan jawaban atas semua kebingungan yang telah dialami Sam lalu terus membawa Sam ke suatu pangkalan rahasia di balik gunung. Setelah sampai di sebuah ruangan rahasia, Sam melihat sosok berbaju putih yang tak lain adalah Kevin ayah Sam. Kevin sangat bahagia bisa bertemu lagi dengan Sam dan memeluk anaknya itu.
Sam lalu mempertanyakan mengapa ayahnya tidak pernah pulang. Lalu Kevin menjelaskan bahwa keajaiban yang belum sempat ia ceritakan pada Sam waktu di malam ia menghilang adalah kemunculan ISO atau Isomorphic Algorithms, yaitu sebuah bentuk kehidupan baru yang unik dan bijaksana. Mereka bisa memecahkan setiap masalah yang ada di dunia nyata, mulai dari masalah kesehatan, sains, dan filsafat. Dengan adanya penemuan ini tadinya akan menjadi penemuan terbesar Kevin yang akan ia persembahkan kepada dunia. Namun harapan itu sirna karena Clue memberontak dan melakukan kudeta. Dia dan pasukannya menyerang Kevin dan Trom. Clue menganggap para ISO sebagai ketidaksempurnaan dan bertekad akan membasmi semua ISO. Hanya Quora lah satu-satunya ISO yang tersisa. Trom menyelamatkan Kevin dari serangan Clue. Kevin pun berhasil kabur dan mencoba kembali ke dunia nyata. Namun dia tidak berhasil mencapai portal yang dihancurkan oleh Clue secara permanen. Portal itu hanya bisa dibuka kembali dari luar dan akan terbuka selama 8 jam. Kini Clue berambisi untuk memasuki dunia nyata dan menguasainya. Itulah alasan sebenarnya Kevin mengasingkan diri. Kevin tidak ingin Clue mendapatkan cakramnya yang akan membuat Clue tidak terkalahkan dan bisa keluar menguasai dunia nyata. Clue juga yang telah mengirim pesan kepada Alan untuk mengundang user masuk dan membuka portal. Mendengar penjelasan ayahnya, Sam tetap bersikeras ingin membawa ayahnya kembali ke dunia nyata. Lalu ia pun menanyakan kepada Quora. Quora lalu menjelaskan bahwa walaupun Kevin adalah pencipta Clue, dia tidak bisa begitu saja memusnahkan Clue, karena Kevin dan Clue saling terhubung dan terintegrasi satu sama lain. Jika Clue musnah maka Kevin juga akan mati. Sam kemudian mempunyai rencana untuk keluar sendirian melewati portal dan akan meminta bantuan Alan untuk memusnahkan Clue dari dunia nyata. Lalu Quora mengungkapkan informasi bahwa Sam harus menemui program yang bernama Zeus dan memberikannya sebuah petunjuk. Akhirnya Sam langsung pergi menuju pusat kota untuk menemui Zeus yang bisa mengantarkan siapa saja kemana saja. Sesampainya di sana ia bertemu dengan salah satu program wanita yang pernah dia temui sewaktu pertandingan di arena. Setelah mengetahui tujuan Sam kembali ke kota untuk mencari seseorang, wanita itu membawa Sam menemui caster sang penyedia hiburan di sebuah klub. Sambutan hangat yang diberikan caster membuat Sam yakin akan berhasil menemui Zeus, program yang ia cari. Tapi diam-diam caster melaporkan Sam ke pimpinan The Grid. Your service. Tak berapa lama muncullah pasukan Clue yang disebut Blackguard menerobos masuk untuk menangkap Sam. Users once before. Sekali lagi Quora datang membantu Sam hingga membuat lengan kiri Quora hancur. Met your friend. He's fantastic. Lalu dari belakang datang Kevin dengan membawa beberapa program yang membantunya melawan pasukan itu kemudian kabur, namun salah satu pasukan Blackguard berhasil mengambil cakram milik Kevin. Kevin lalu mengajak Sam membawa Quora menaiki kereta barang kembali ke atas. Kereta itu bergerak menuju suatu tempat di dekat portal. Di tengah perjalanan Kevin mencoba memperbaiki kode pemrograman Quora karena Quora adalah ISO yang terakhir yang ia selamatkan dan bisa diperbaiki. Inilah alasan Kevin melindungi Quora karena menurutnya Quora adalah mukjizat dan jembatan digital untuk membentuk ulang sejarah umat manusia. Di dunia nyata Quora bisa merubah segalanya. Selesai diperbaiki Quora pun terbangun. Mereka telah sampai di sebuah stasiun raksasa baru yang dibangun Clue. What happened? Ia lalu menyerahkan cakram miliknya dan pergi memancing pasukan Blackguard agar Kevin dan Sam bisa membajak sebuah pesawat untuk meninggalkan tempat itu. There's another way. Di ruangan lain Clue yang telah berhasil mendapatkan cakram dewa milik Kevin sedang bersiap melakukan pidato di hadapan ribuan pasukan miliknya untuk membawa mereka ke dunia nyata dan menguasai bumi.
Lalu di sisi lain Sam juga punya rencana. Ia menyuruh ayahnya menghak salah satu pesawat milik Clue sementara dia akan mengambil kembali cakram milik ayahnya. Lalu Kevin menghak salah satu pasukan Blackguard dan kemudian mengambil alih pesawat di sana. Di saat Sam berhasil mengambil kembali cakram milik ayahnya, Sam kemudian melihat Riddler yang membawa Quora. Mereka pun bertarung. Berkat kerjasama Sam yang tidak lain adalah seorang user, dan Quora adalah ISO, ditambah lagi cakram dewa milik Kevin, perpaduan ketiganya dan improvisasi mereka berhasil menyingkirkan Riddler dan membebaskan Quora. Lalu keduanya kabur dengan parasut cahaya yang disebut Lightwing menuju pesawat yang telah dibajak ayahnya. Mereka bertiga kabur dengan pesawat yang mereka curi dan Clue melihatnya dari jauh lalu memerintahkan pasukan Blackguard mengejar mereka. Sadar kalau mereka sedang dikejar, Kevin menyuruh Sam mengoperasikan senjata yang ada di belakang pesawat. Sam berhasil menembak dan menjatuhkan dua Blackguard sedang Quora juga berhasil mengecoh dan menjatuhkan dua pasukan Blackguard berkat kemampuannya bermanuver dan berimprovisasi layaknya user. Come on. Gotta get behind them! Probably right. Setelah mereka berhasil mendaratkan pesawat di lokasi portal, ternyata Clue sudah berada di sana. Kevin mencoba menenangkan Clue, namun Clue bertambah marah karena Kevin tidak menghargai kerja kerasnya untuk menyempurnakan The Grid. It's impossible, but it's also right in... I'm sorry. Clue yang emosi langsung menendang Kevin dan membuat Kevin tersungkur. Sedang Sam dan Quora bukanlah tandingan Clue. Clue langsung mengambil cakram milik Kevin lalu pergi ke arah portal dan membuat jembatan menjadi terpisah. Tapi ternyata Sam dan Quora telah menukar cakram milik Kevin dengan milik Quora untuk menipu Clue. Merasa tidak punya pilihan lain, Kevin menyuruh Sam membawa Quora pergi. Dengan sedih Sam menuruti perintah ayahnya dan menggunakan cakram Kevin untuk membuka portal. Di saat Clue hampir mencegah mereka pergi, Kevin mengeluarkan gelombang penyatuan yang bisa menarik Clue ke arahnya dan akan menghancurkan mereka berdua dan seluruh Grid. Singkat cerita, di dunia nyata Sam bertemu dengan Alan dan menyatakan akan memimpin kendali Encom, perusahaan yang diwariskan ayahnya, sedang Alan akan dijadikan ketua dewan direksi. Lalu Sam mengatakan kepada Quora bahwa mereka akan mengubah dunia sesuai dengan apa yang selama ini dicita-citakan oleh ayahnya. Dan film pun diakhiri dengan Sam mengajak Quora naik motornya berkeliling melihat matahari dunia yang selama ini belum pernah dilihat Quora. Demikianlah alur singkat pembahasan movie Tron Legacy versi channel BBM, bahas-bahas movie. Semoga kalian terhibur, jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Terima kasih.